يا ربي بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسر الإسراء وبالخليل بكل أسسته وأهلك مؤسسته من وعبد عيسى من عجائب حكمته وكتاب
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن
والولد من البخل ونعوذ بالله من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع الجنة والعليا واغفر سرعه في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبادك عليك كرامة ومن أرفعهم إنك درجة ومن أعظمهم الأعطاء ومن أمنهم شفاعة. اللهم أكبرهم من أمتي وذريتي ما تغفر لي أيوب وأجزي أن خير ما جزيت نبيا عن أمتي واجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والمرسلين ولا السلام دائما إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ومن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وصيناه بالدعاء. اللهم اغفر سلامه اللهم اغفر السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزاة والمسافرين في ذلك وذلك الكتاب من أمة سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرجس والحسن والحسن والمعنى والأجلس وأعذنا من شر الجنة والنفس. اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على ذرة واجعلها بركة من الدنيا يا مولانا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بفضل الجزاء والجزاء وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Malam ini saya teman-teman waktu perbedaan kita juga seorang melakukan kegiatan dengan Rasulullah setelah isya ini di musola Sukalillah Al-Wadaat yang Sukalillah Al-Wadaat oleh saya ini di mana kita duduk berdiri musola Sukalillah Al-Wadaat. Kemudian besok bermanfaat pada menit di Pondok Pesantren Arya di dulu. Dan pada Isya berikutnya insyaAllah di Masjid Nur Ramadan dan juga ada dari Masjid Nur Ramadan pada Isya besok sama yaitu pengadaan kita Imam Udil Asar dengan Allah insyaAllah. Kemudian malam Sabtu kami mewakili bersama semua pelatih dan perusahaan dan rumah dan perusahaan sekalian untuk hari biasa ekonomi di pesantren rumah dan mungkin orang acara utama Pak dan Wakil dimulai berjamaah yaitu selesai dengan sholat di Isya ditutup. Kemudian satu informasi lagi yang saya sampaikan bahwasanya untuk melakukan depan ya nanti di sini terbaru pada malam ya tapi mungkin juga sebelum Isya selesai sudah tertutup dan untuk menghadiri insyaallah depan pada Isya terbaru pernyataan Rasulullah SAW diawali dengan sholat Isya berjamaah di Pondok Pesantren Jami atau Muhammadiyah Mangku Merah yang selesai dari sini dan mengajar salam. Insyaallah saya mau ada Isya tapi awal Isya insyaallah nanti sebelum Isya sebelumnya bersama-sama di sini kami akan
yang dilakukan dari kami konfirmasi kembali untuk majlis malam keputusan kita akan hadir di masyarakat. Kalau berada punya ada kita dan bisa menghadiri sama-sama secara syekh berjamaah masjid di pondok yang berbeda langsung memulai dengan pembacaan kita bersama di Ibadah bersama. Karena apa yang Allah baik Allah menunjuk membuka dan mengontrol dengan yang diberkati bermakan dengan nasihat wasiat berdiri bersama setiap satu besar perayaan dengan mata kali beruntung. Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asal lisani wa hadiqati bijahi nabi wa alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiruha bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Rabbi bil muhtari barik lana wa amidna min sirri al-isra'i amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wala haula wala quwwata illa billah. Tiada kata dan kalimat yang paling pantas untuk kalau kita merasa di saat ini melainkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya terus-menerus memberikan kepada kita nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan langkah kaki kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk berkumpul di suatu tempat yang insya Allah kita yakin di tempat akan diturunkan oleh Allah rahmatnya. Ini tempat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya. Ini tempat juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin rahimakumullah, tidaklah Allah mengumpulkan kita di sini melainkan ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Tanda Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Karena di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta sayang kepada hamba-Nya, akan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan hamba tersebut untuk selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah akan berikan kepada dirinya kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga hamba tersebut dari hal-hal yang bisa melencengkan dia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi tanda-tanda Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hamba-Nya. Namun di samping itu bagaimana tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antara tanda Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hamba akan terus-menerus selalu ingin dekat dengan Allah, selalu ingin berbincang dengan Allah, selalu ingin bermukhatabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ucapan selalu menunggu masuknya waktu sholat, sehingga ketika masuk waktu sholat ia merasakan ketenangan, ia merasakan kenyamanan. Kenapa? Karena ia sedang berbincang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti halnya seorang ayah yang cinta kepada anak, ataulah seorang istri yang cinta kepada suaminya. Apabila suami pergi jauh kemudian datang, kemudian ini suami pergi lagi, maka istri berharap semoga suami itu cepat pulang kembali. Kenapa? Ada rindu di dalam hatinya kepada suami tersebut dan selalu ingin dekat kepada suami tersebut. Begitulah seorang hamba Allah yang cinta kepada Allah,
ia tidak rela sedikit waktunya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin, semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga selalu kita berkah di lisan ini juga untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat Nabi Muhammad kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai umat yang paling mulia umat daripada umat-umat Nabi-Nabi terdahulu. Karena berkat Nabi Muhammad kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kedudukan-kedudukan, untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain tidak bukan karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita memiliki kewajiban untuk mensyukuri nikmat dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Bagaimana? Banyak caranya menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjalankan sunnah Nabi Muhammad, meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, dan tiada lain yang penting adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka lisannya akan terasa manis, lisannya akan merasa nikmat. Kenapa? Ia tidak pernah kering untuk selalu membaca Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada waktu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beristirahat bersama Imam Ali radhiyallahu anhu di salah satu kebun kurma. Ketika Imam Ali dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di kebun kurma, tiba-tiba datang beberapa ekor lebah yang memutari Rasulullah dengan Imam Ali yang sedang duduk di kebun kurma tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Imam Ali, "Wahai Imam Ali, apakah engkau tahu apa yang sedang dikatakan oleh lebah-lebah tersebut?" Rasulullah paham, karena mukjizat Nabi Muhammad bisa berbicara dengan hebat. Ketahuilah wahai Imam Ali, ini lebah-lebah menjamu kita, ini lebah-lebah menyambut kedatangan kita, ini lebah-lebah menginginkan kita untuk mencicipi madu miliknya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Imam Ali untuk mengambil madu yang telah diberikan oleh lebah secara langsung. Maka diambillah oleh Imam Ali madu yang begitu nikmat, yang begitu lezat, dinikmati bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menikmati makanan tersebut bersama Imam Ali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada lebah-lebah tersebut, "Wahai lebah, apa yang menyebabkan madu ini sangat lezat dan manis? Apa yang menyebabkan madu ini sangat lezat dan sangat manis?" Maka lebah tersebut menjawab, "Ketahuilah wahai Rasulullah, tidaklah ini madu menjadi lezat dan menjadi nikmat melainkan kami para lebah selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bayangkan, ini madu menjadi manis. Bagaimana kalau seandainya lisan kita, bagaimana kalau seandainya hati kita selalu kita berbanyak untuk membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita sama-sama mengetahui, sama-sama mungkin kita sudah menghafal akan kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diperjalankannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali kejadian-kejadian yang penting yang banyak pelajaran yang bisa kita petik dari para peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara peristiwa yang paling penting tersebut adalah hikmah daripada Isra wal Mi'raj adalah masalah sholat. Sholat ini adalah peristiwa hikmah daripada Isra wal Mi'raj, dan juga merupakan
sebagai tolak ukur kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihat bagaimana kita mengerjakan sholat, bagaimana perhatian kita terhadap sholat, bagaimana ketika kita melaksanakan sholat. Apabila kita dapatkan hal-hal yang baik tentang masalah sholat, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Namun sebaliknya, kalau kita sungguh jika kita tidak tetap di dalam sholat, bahkan kita tidak perhatian terhadap masalah sholat, berarti masih banyak masalah di dalam hati kita, masih banyak dosa di dalam diri kita yang harus kita bersihkan. Masyaallah hadirin rahimahullah, jangan sampai kita termasuk daripada yang menolongkan orang-orang yang menyakitkan hati Rasulullah, orang-orang yang menyakitkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Salatul Mugharbani hadis Hasan bin Salih Al-Jufi. Suatu ketika Sayyidina Abi Hurairah dan Sayyidina Umar bin Khattab selepas sholat isya, beliau berdua ingin ke rumah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di perjalanan, beliau melewati rumah daripada rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di depan rumah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar dan Abu Hurairah mendengar suara serakahan, mendengar suara rintihan yang dirintikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah yang didengar oleh Sayyidina Umar dan Abu Hurairah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, andai saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikanku umur yang panjang sehingga aku bisa memperhatikan apa yang diperlakukan oleh umatku terhadap sholat. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku menyesali umatku, sungguh aku sedih melihat umatku. Mendengar suara ratapan Rasulullah, mendengar suara rintihan Rasulullah, Sayyidina Umar mengajak Abu Hurairah untuk mengetuk rumah Rasulullah. Kemudian diketuklah pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakanlah pintu oleh istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, siapa di pintu? Dijawab oleh Sayyidah Umar, aku Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian diizinkanlah Sayyidina Umar dan Abu Hurairah untuk masuk ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Sayyidina Umar dan Abu Hurairah masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Umar melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sujud, menangis, berintih, berantak, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang didoakan oleh Rasulullah di dalam sujud tersebut? Ya Rabbi, anta radiyun ala ummati far'al bihim ma anta lahu ahlun wa la taf'al bihim ma hum lahu ahlun. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil sujud, sambil menangis, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, kata Rasulullah, Engkau adalah wali terhadap umat-umatku. Perbuatlah, perlakukanlah umatku sesuai dengan sifatmu, ya Allah. Sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan kau berbuat terhadap umat-umatku sesuai dengan sifat-sifat mereka. Siapa yang tak tahu sifat manusia? Macam-macam, aneh-aneh, banyak aneh, banyak keburukan. Maka aku telah terhadap umatku sesuai dengan sifatmu. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mencintai kita sebelum kita mencintai beliau. Rasulullah perhatian terhadap kita sebelum kita perhatian kepada Rasulullah. Rasulullah sayang kepada kita sebelum kita sayang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita terhadap Rasulullah? Sejauh mana cinta kita kepada Rasulullah? Sebanyak apa kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Melihat keadaan yang seperti ini, Sayyidina Umar gelisah, Abu Hurairah gelisah, sampai Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku rela jiwaku, orang tuaku, ayahku kuserahkan untukmu. Apa yang menyebabkan engkau menangis seperti ini, ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau sedih seperti ini, ya Rasulullah? Sungguh aku tidak pernah melihat engkau sesedih ini, ya Rasulullah. Kata Umar. Sampai dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Umar, ketahuilah, ketika aku pulang dari masjid sehabis melaksanakan sholat, di perjalanan
malaikat Jibril mendatangiku. Malaikat Jibril berkata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan salam kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril mengatakan, memerintahkan kepadaku untuk membaca apa yang harus aku baca. Maka malaikat Jibril membacakan ayat daripada Al-Quran. Faqala min ba'dihim khalqun adaa'u as-salat wa ittaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang suatu kelompok, akan datang suatu kaum yang mereka melalaikan salat, yang mereka melanggarkan salat sampai keluar daripada waktunya, dan mereka lebih mementingkan nafsunya, mereka lebih mementingkan syahwatnya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan menemui kesesatan yang nyata. Lantas setelah ayat dibacakan oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, apakah kelak nanti sepeninggalanku nanti akan ada daripada golonganku, umatku, mereka yang melalaikan sholat, melanggarkan sholat? Apa jawaban malaikat Jibril? Benar wahai Muhammad, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang kelak nanti daripada golongan umatmu, mereka mementingkan dunia, mereka mementingkan nafsunya, mereka rela meninggalkan salatnya, mereka menghambat-hambatkan salatnya. Itu bagi mereka satu dinar, satu dirham lebih berharga daripada salat. Naudzubillah summa naudzubillah. Ma'asyiral hadirin wal masyarakat Ibrahim. Sampai di sini, jangan sampai kita termasuk daripada golongan yang membuat sedih Rasulullah. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan yang menyakitkan hati Rasulullah dengan tidak meninggalkan salat. Karena kalau kita meninggalkan salat, berarti kita belum mengambil hikmah daripada hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah pun di hadapan para sahabat berdoa, berkata kepada para sahabat, Allahumma la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman. Ya Allah, jangan jadikan kami daripada golongan orang-orang yang celaka, dan jangan jadikan kami orang-orang yang diharamkan dari kebaikan. Lantas Rasul bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian tahu siapakah orang yang diharamkan dari kebaikan? Siapakah orang-orang yang akan celaka? Maka para sahabat menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Allah wa Rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diharapkan untuk mendapatkan kebaikan, orang yang akan mendapatkan celaka adalah mereka orang-orang yang meninggalkan salat. Naudzubillah summa naudzubillah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan Isra-Nya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjalan ke surga dan neraka. Yang diriwayatkan oleh Bazzar mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati neraka, maka Rasulullah melihat suatu kelompok di dalam neraka tersebut, dia di tangan yang memegang batu, dan mereka membenturkan kepala mereka dengan batu tersebut sampai hancur kepala mereka. Setelah itu Allah kembalikan kembali kepalanya, mereka hancurkan lagi, terus seperti itu sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai malaikat Jibril? Dijawab oleh malaikat Jibril, alladzina tata'kula ru'usihim an salat. Mereka lah orang-orang yang selama hidup di dunia berat untuk menundukkan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan juga diriwayatkan di dalam neraka Jahannam terdapat suatu lembah yang sangat dalam, yang sangat dahsyat, yang sangat menakutkan, yang mana dikatakan kalau seandainya seluruh gunung-gunung yang ada di dunia ini dimasukkan ke dalam lembah tersebut, maka gunung-gunung tersebut akan meleleh, gunung-gunung tersebut akan hancur bagaikan seorang yang membakar plastik, menetes. Ini lembah di dalam neraka Jahannam. Neraka Jahannam pun sudah sangat menakutkan, neraka yang paling menakutkan. Bahkan ini di lembah neraka Jahannam yang disebut dengan wail. Untuk siapa ini wail? Untuk siapa Allah siapkan ini neraka wail? Untuk mereka yang melapatkan salat, untuk mereka yang meninggalkan salat, untuk mereka yang melalaikan salat.
Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka daripada itu ambillah peristiwa Isra Mi'raj ini dengan sebenar-benarnya. Jadikan peristiwa Isra Mi'raj ini sebagai pelajaran yang bisa kita jadikan, introspeksikan untuk diri kita. Sudah sejauh mana kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah. Mari kita kembali mengintrospeksi diri. Saya berwasiat khususnya diri saya sendiri dan antum sekalian. Kita sudah berada 10 terakhir daripada bulan Rajab. Dari semenjak awal Rajab kita sudah diajarkan untuk memperbanyak istighfar, untuk memperbanyak bertaubat, untuk memperbanyak mendekatkan diri kita agar daripada hasilnya itu kita mendapatkan kenikmatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka kita kembali telaah lagi sudah sejauh mana, apakah ada perubahan di dalam diri kita, bertambahkah kedekatan diri kita kepada Allah atau bertambah jauh. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang saya ini bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan hadirin sekalian. Mengaku di hadal majelis ini amal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW kita sebagai kita Raihan tidak berkat. Mudah-mudahan oleh Allah yang bersamaan bermanfaat kita di motivasi kita untuk melakukan sholat. Karena Rasulullah SAW mengatakan tentang sholat Allah melihat sebagai abdi yang berjamaah sholat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah, akan diperiksa oleh Allah. Dari setiap manusia ini bukan hajinya, bukan umrahnya, bukan sedekahnya, bukan daripada puasanya, bukan jihadnya, bukan berapa banyak masjid madrasah yang pernah dibangun ataupun musola yang pernah ditegakkan, bukan semua. Tapi Muhammad diperiksa oleh Allah dalam pada hari nanti dia berjamaah adalah urusan sholat kita masing-masing. Kalau sholat kita baik, maka Rasulullah SAW akan dinilai semua amal yang kita tidak diperiksa oleh Allah, dipastikan ditentukan Allah. Karena sholatnya kunci merupakan kunci amal sholat baik pada semua baik. Jadi kalau sholat kita tidak baik, mau benar-benar kita akan termasuk dalam apa yang dibicara dalam ayat Al-Quran. Wa itu sendiri muslim. Orang itu sholat itu dengan lalai dalam makna merambat dalam seperti yang dikatakan tadi, atau lalai dalam makna tidak perhatikan syarat untuk sholat dan lain-lain. Mudah-mudahan untuk semua anak-anak yang berada di majlis asal kita berguru kita selalu menjadi kita untuk memperbaiki sholat kita secara benar dan batin. Maka mari kita teruskan sholat kita mudah-mudahan dengan sholat baik kita bagi yang baik sesuai Allah. Inna sholat kita benar dan sholat kita. Sekarang ini Allah pada suatu syahid kemudian dua suluk menjadi sholat isya langsung menjadi harapah yang kita kalau mempunyai posisi cantik untuk bisa sholat sunnah, kalau sholat tidak langsung bikin harapah atau harapah 4 orang. Ya, setelah itu yang punya waktu, punya tenaga, punya semangat berhadir, Allah kita menyiapkan membangunkan majlis sebenarnya di musola Syukralillah Al-Nakat. Dan besok maghrib di Arya dan Isya di Nur Ramadan. Dari insyaallah hadir dan malam Sabtu di Nur Santai Luar Berhenti. Untuk malam depan kami kabarkan apakah majlis Saro atau ada